Halo, selamat malam. Next video, gue mau bikin tentang statement dari video pertama gue yang akhirnya diambil oleh beberapa akun. Sayangnya mereka tidak mereferensikan videonya sehingga terjadi banyak mispersepsi. Banyak yang setuju, tapi ada beberapa puluh mungkin yang tidak setuju. That's fine, gak ada masalah. Dan segelintir yang menghujat tanpa melihat videonya. Nggak tahu ya, mungkin IQ-nya nggak nyampe apa yang gue ingin sampaikan. Bahkan menghujat secara pribadi dan pakai akun anonim. Itulah kualitas segelintir saja dari netizen kita. Tapi beruntung masih banyak yang terbuka, pengen tahu lebih banyak. Makanya ini gue jelaskan. Statement yang diambil dari video gue itu adalah tentang kalau gue jadi ketua PSSI nggak bakalan juga, nggak ingin juga, tapi kita berandai-andai kan. Gue akan larang pemain luar negeri main di Indonesia demi timnas. Oke. Sebelum gue mulai, biasa ditemenin camelnya habis, jadi pakai ice burst dan sahabat kedua gue. Oke. Oke. Ini sebenarnya ada hubungan kembali ke timnas. Kenapa video pertama gue bikin? Karena banyak orang bilang Eddie out, ini out, itu out, tapi tidak ada satu yang kasih solusi. Hanya ngomong, ya kita harus bebenah. 50 tahun lalu, 30 tahun lalu, 10 tahun lalu semua ngomongnya sama. Kita harus bebenah. Hasilnya apa? Zero, nol. Tetap nggak juara AFF, oke? Ketua bergantian, sekjen bergantian, hasilnya apa? Zero, nol, oke? Pemain bergantian, pemain luar negeri dan lain-lain, zero. Coba kita bicara fakta. Kita tidak berandai-andai. Di video pertama sudah gue jelaskan sebuah solusi yang bisa kita terapkan dengan mengganti infrastruktur administrasi, sehingga untuk curang pun ruang geraknya itu diperkecil. Tapi kalau mau tahu, nonton aja videonya. Kenapa gue keluarkan statement yang untuk orang cukup ekstrim, ya paham. Dan beberapa pernyataan mereka akan gue bahas di sini. Oke. Kalau kita lihat, kita bicara fakta, kita nggak berandai-andai. Ini video tidak untuk menghujat, tidak untuk mengkritik, mau apa, kita hanya bicara fakta. Selama, gue nggak tahu berapa tahun, nggak usah jauh-jauh, let's say ambil 20 tahun terakhir, oke? 20 tahun terakhir, dengan pemain luar negeri, pemain asing yang ada di Indonesia, kita prestasinya apa di klub? Nol, ya kan? Kalau kita bicara prestasi di AFC, entah itu Champions League, nggak pernah yang di Liga kedua, itu setahu gue Persipura, Persipura sempat masuk ke semifinal. Strikernya siapa? Buas Solosa. Gue kangen dengan pemain yang seperti Buas Solosa, Rocky Putirai, Kurniawan, BP. Nggak ada lagi pemain kayak begitu. Tidak hanya striker, tapi juga center back. Leo Tupamahu, Ricardo Salampesi, Hamka Hamsa, nggak ada lagi atau jarang. Kenapa? Karena di poros sebuah kesebelasan, striker, playmaker, center back itu biasa dihuni oleh pemain luar negeri. Oke. Gue lontarkan itu, kalau kita berandai-andai tidak ada pemain itu, artinya ada 18 striker, 18 kali 2 center back, 36, 18 playmaker sesuai dengan klubnya atau mungkin lebih, yang tiap minggu bermain, yang kedepannya pelatih timnas punya pilihan. Pasti ada konsekuensinya. Gue paham. Pasti ada konsekuensinya.
Nah, konsekuensi itu disebut di beberapa akun di Instagram. Ini akan gue bahas, tidak semuanya, tapi satu persatu. Ada yang bilang, tanpa pemain luar negeri, kita kayak Tarkam. Maksudnya Tarkam itu apa? Itu gue nggak paham. Apakah kualitas kita menurun? Kan belum tentu. Oke? Persipura sudah membuktikan. Gue respect dengan Persipura karena dari dulu mereka fokus ke pembinaan dan prestasinya selalu berada di papan atas. Oke, juara atau tidak selalu berada di papan atas. Persipura sudah membuktikan bahwa mereka bisa, dan kalau kita lihat tanpa pemain luar negeri, kalau dibilang kurang entertainment iya, tapi kalau dibilang mereka kan bisa belajar dari pemain-pemain itu. Belajar, apa yang dimaksud belajar? Apakah membuat pemain-pemain itu lebih hebat? Kalau para pemain luar negeri membuat timnya lebih hebat, kan seharusnya timnas kita jadi hebat. Kan faktanya tidak. Gue tidak melarang pelatih luar di sini. Kan bisa belajar pengalaman dari pelatih luar. Atau pemain kita ke luar negeri. Nggak pernah gue melarang itu. Justru bagus. Oke. Terus ada yang membandingkan dengan yang untuk gue itu nggak make sense sama sekali, tapi it's okay, gue jelaskan. Dengan negara Eropa. Ada yang bilang, lu nggak pernah nonton Liga Eropa kali ya? Ya, oke. Ini orang nggak tahu gue siapa, makanya biarin aja. Di Inggris itu mengalami hal yang sama seperti Indonesia. Jangan menganggap bahwa kebetulan mereka masuk semifinal Piala Dunia itu sebuah parameter. Enggak. Kita lihat 10-20 tahun terakhir timnas Inggris seperti apa. Keteteran karena terlalu banyak pemain luar. Satu. Apa yang dilakukan FA? FA mengeluarkan aturan bahwa kalau nggak salah ada 7 home ground player yang sampai umur 17 tahun berada di akademi masing-masing harus ada di seleksi ke depannya. Kalau nggak salah tahun depan sudah diterapkan. Oke. Jadi tiap FA itu kan punya aturan berbeda. Ini yang diterapkan oleh Inggris. Oke. Kenapa? Contoh kedua, Belanda punya banyak pemain luar negeri tapi timnasnya 20 tahun terakhir bisa dibilang hebat. Oke. Bagus. Karena, dan tidak itu hanya Belanda, Spanyol juga dan lain-lain juga. Karena level kualitas pemain lokal Belanda, Spanyol, Jerman dan lain-lain itu tidak kalah jauh, bahkan lebih bagus daripada pemain asing yang datang. Kenapa klub-klub itu mengambil pemain asing? Praktis karena satu, mereka lebih murah. Kedua, mereka terbentur dengan aturan European Union, EU. Jadi para pemain EU pada saat mereka bermain, let's say pemain dari Ceko mau main di Belanda, tidak dianggap sebagai pemain luar negeri karena masih dalam satu pasaran EU. Yang dianggap pemain luar negeri adalah pemain dari luar EU, pemain Afrika contoh, pemain Asia, itu hanya boleh 3. Maka dari itu liga-liga itu penuh dengan orang luar negeri karena mereka diperbolehkan berkeliaran di pasaran EU. Termasuk Inggris. Termasuk Inggris. Nah, Inggris nanti kalau ada Brexit, lihat, pasti ada aturan baru lagi di mana pemain luar negeri akan jauh berkurang. Satu. Dibandingkan dengan Jepang dan Korea. Oke. Jepang itu timnasnya hebat dan Korea juga karena banyak pemain yang bermain di luar negeri. Banyak sekali pemain yang bermain di luar negeri sehingga mereka balik membawa ilmu. Mayoritas pemain itu adalah pemain yang bermain di luar negeri, bukan dari Liga Jepang. Kalau Liga Jepang bagus, ya lumayan bagus dibanding di Asia secara overall. Kita ambil contoh yang paling bagus lah, Cina. Oke. Mendatangkan pemain bintang semua, not even tua, masih muda pun mereka datang. Kayak wingernya timnas Belgia, siapa itu namanya? Yang dari ATM. Nah itu masih usia muda. Kenapa di Cina? Karena bayaran gede. Kalian lihat timnas Cina kemana? Ikut Piala Dunia aja nggak? Juara Asia? Nggak, sama sekali nggak. Jadi sebagus apa?
Pertanyaan yang banyak sekali gue baca yang untuk gue sangat menyedihkan adalah netizen targetnya itu cuman patokan standar bagus itu Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Gue tanya kembali dan gak ada yang bisa jawab. Berapa kali Vietnam, negara ASEAN, raja-raja di ASEAN itu ke Piala Dunia? 0. Berapa kali juara Asia? 0. Bahkan Thailand yang sudah dikenal juara top ya, di ASEAN, itu cuma sekali masuk jadi ranking 3 itu tahun 72. Sisanya rata-rata putaran pertama out. Jadi sehebat apa mereka? Gimana lu netizen mau timnas Indonesia maju kalau patokan lu cuma Thailand? Oke? Jadi kalau Thailand dan Malaysia dan lain-lain mendatangkan pemain luar negeri lebih banyak, ya kelihatan ancur-ancuran kan timnasnya. Kita mau ikut, ya bebas. Gue juga tidak bilang ini untuk selamanya. Kan bisa 3 tahun, 5 tahun diterapkan, baru kita lihat apakah benar teori ini menghasilkan lebih banyak pemain bagus untuk timnas. Oke. Kalau tidak kan bisa diputar kembali. Jadi kalau lu punya target, kalau lu mau maju, lu bikin video, lu kasih ide lu, seperti yang gue lakukan. Ini hanya ide, hanya masukan, tanpa mendiskreditkan, tanpa mengkritik apa dan lain-lain. Kita harus sadar bahwa pemain luar negeri yang ada di Indonesia itu levelnya jauh. Pemain asing itu jauh lebih bagus daripada pemain lokal. Ada yang bilang gini, salah pemain lokal sendiri, kenapa tidak bisa bersaing dengan pemain luar, pemain asing. Justru karena sebagian besar tidak bisa bersaing, tapi mereka punya potensi, mereka tidak dapat kesempatan untuk bermain. Kalau faktor itu kita hilangkan atau kita reduce lah untuk 1-2. Kalau gue sih prefer hilangkan. Minimal di striker, center back itu kita punya pemain-pemain baru. Dan sebagai pelatih timnas itu luar biasa. Lama-lama mereka akan lihat kalau pelatih ini harus beradaptasi dengan pemain yang mereka miliki. Contoh, mereka udah kurang bisa main long ball lagi karena nggak ada pemain yang striker yang tinggi. Oke. Terus ada pernyataan, kalau kita semua pemain lokal, gimana kalau kita harus keluar? Kan mental kita drop. Nah, ini ya sorry to say, mungkin lu keluar RT aja nyasar kali ya, nggak pernah keluar negeri. Gue pernah bawa timnas itu 5 tahun gue pelatih timnas futsal. Kita itu nggak pernah main di kandang, selalu di luar. Dan kita berkali-kali menang tim-tim besar. Oke. Ini masalah mental yang bisa dibentuk, bukan masalah lu nggak pernah main lawan dengan orang luar negeri terus mental lu drop. Aduh, ampun dah. Terlalu banyak, ya sorry yo, pernyataan pertanyaan yang bodoh untuk gue. Tapi pelan-pelan gue akan bahas. Mungkin IQ segelintir orang ini butuh waktu lagi untuk mencerna ya, bahwa kerugian memang ada. Tapi kenapa kalian fokus dengan kerugian ini? Fokus dengan plus point yang kita dapatkan. Itu jauh lebih banyak daripada masalah entertainment, masalah ini. Kita dikenal di dunia atau ada juga. Kalau gitu pemain kita nggak bisa main di luar dong. Siapa yang bilang begitu? Kalau kita melarang bukan berarti pemain kita nggak bisa. Kalau hebat pasti bisa bermain di luar kok. Sekali lagi, ini hanya masukan. Daripada lu nyinyir-nyinyir, ini out bebenah, ini out bebenah, cuman pakai akun anonim, gayanya 1 juta, cuman bisa ngomong doang. Kasihlah, lontarkan ide lu. Pengen denger gue. Bikinlah video. Kasih tahu ide lu seperti apa. Ya, jangan cuma nyinyir doang jadi orang. Jangan diri lu merasa hebat dengan gampangnya lu fitnah orang. Kesian banget hidup lu kayak begitu. Ini sekali lagi ini sebuah ide. Lu bisa setuju, nggak setuju, dan gue paham kalau seandainya berbeda pendapat. Video ini akan gue posting sekarang. Next, dalam berapa hari ke depan, kalau mood gue lagi baik, gue akan bahas soal mafia wasit yang lagi gencar di media. Oh sorry,
mafia sepak bola, bukan wasit ya, sepak bola yang lagi gencar. Itu skopnya jauh lebih besar dengan apa yang dibahas di media. Tunggu 3-4 hari lagi. Thanks for watching.